berikan tepuk tangan yang meriah bagi music ministry kita, saudara. Haleluya. Katakan kepada kiri kanan, it's worth it to be at church today. Amin. Anda yang datang ke gereja hari ini pasti diberkati, dan juga Anda yang melihat melalui online pasti juga Anda diberkati. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berkumpul bersama untuk memuliakan Engkau hari ini, Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing yang menghadiri online, Tuhan, untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Untuk fokus kepada Engkau, untuk mencari wajah-Mu, Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, cengkeram hati kami, cengkeram pikiran kami, Tuhan. Begitu juga yang di rumah, supaya kami semua bisa konsentrasi ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu di dalam waktu selama kurang lebih 1 jam ini, Tuhan. Urapi kami, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu saja, Tuhan. Kami undang. Katakan, Tuhan Yesus, saya undang Engkau. Roh Kudus, saya undang Engkau. Katakan di hatiku, saya undang Engkau di hatiku. Amin, amin, amin. Saya mau tanya, saudara. Tadi pagi, saudara bangun. Apa yang pertama kali muncul di pikiran saudara? Ke gereja kan? Mesti cepat mandi, bangun dan cepat-cepat berangkat ke gereja kan? Benar ya? Hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Bila saudara bangun pagi, apa yang pertama kali muncul di pikiran saudara? Kerja. Apa langsung meraih telepon? Sekolah, kopi. Masak apa ya hari ini? Tante-tante semua pasti mikirnya masak apa ya hari ini? Kalau Anda student pasti yang dipikirin sekolah. Atau apakah saudara memikirkan Tuhan terlebih dahulu? Di mana Anda bangun pagi bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan, dan Anda mau memulainya dengan menyembah Tuhan. Atau Anda sudah lupa? Nah, hari ini kita mau diingatkan lagi ya oleh Roh Kudus. Setiap hari di saat kita bangun, kita berada di level rohani atau level jasmani. Bagi beberapa kita itu adalah pertanyaan yang susah dijawab, bukan? Kalau buat saya, saudara, tergantung, saudara. Saya kalau pas lagi sibuk sama kerjaan, gak bisa mendahulukan Tuhan dulu. Maunya loncat langsung kerja. Tapi saya selalu berdoa, saya selalu minta kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai hari-hariku ini dilalui tanpa Engkau. Jangan sampai perasaan urgent untuk berdoa, baca firman, worship itu pudar dari dalam kehidupanku. Jadi saudara, ada masanya di mana saya ini sibuk sekali. Tapi karena saya berdoa demikian, saya selalu bisa balik, saudara, untuk mencari Tuhan dahulu. Berapa saudara mau mengalami hal ini? Kita diingatkan lagi ya saudara, bahwa kita perlu untuk tidak terlalu sibuk supaya kita bisa mendengar suara Tuhan yang lembut dan indah itu untuk memimpin hidup kita. Tema dari firman, klikernya ketinggalan. Pastor, ada di ya. Tema dari firman bulan ini adalah position yourself for wonders. Yosua 3 pasal 5 mengatakan, kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Posisi apa yang harus kita lakukan saudara sehari-hari?
Anda pergi sekolah, Anda pergi kerja, Anda usaha, Anda mesti ngurus ini, ngurus itu, pergi ke market, beli grocery, pergi ke Costco, ngisi bensin, potong rambut, pergi ke dokter, nganter anak, jemput anak, beli diaper. Banyak nih sekarang di sini yang punya baby nih sekarang, haleluya. Yang babynya mau datang juga banyak, Tuhan, terima kasih. Itulah tapi kegiatan kita sehari-hari ya, betul nggak saudara? Lalu jam 3 siang saudara perlu mampir ke boba supaya segar. Atau ke Starbucks supaya nggak ngantuk, supaya ngantuknya hilang. Besok harinya juga begitu lagi saudara, ngurus ini, ngurus itu, pergi ke sini, pergi ke sana, ditambah ke Kersel saudara. Atau mesti ke gereja, ada meeting di gereja. Habis itu mampir ke ramen saudara, makan bakmi saudara, benar nggak saudara? Kalau yang tinggal di daerah San Gabriel mampir ke Kai Ramen gitu kan ya saudara ya, iya dong. Nah semua ini adalah aktivitas kehidupan kita sehari-hari, betul saudara? Tapi sebetulnya hidup ini akan lebih indah kalau kita mengalami wonders di tengah-tengah kegiatan kita sehari-hari. Dan itu sebetulnya yang Tuhan inginkan kita alamin juga, saudara. Mazmur 5 ayat 4 mengatakan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Jadi kalau kita berdoa pagi, Tuhan apa? Mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 63 ayat 7 mengatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, di ranjangku, merenungkan engkau sepanjang malam. Saudara, zaman sekarang banyak orang Kristen yang tidak berdoa di pagi hari. Banyak orang Kristen tidak mementingkan baca Alkitab. Di malam hari juga tidak mencari Tuhan karena sudah capek. Karena kerja seharian maunya relax, maunya makan enak. Sudah capek, maunya nonton Netflix. Nonton Netflix, ambil elektronik, buka Korean drama, buka Facebook, Instagram, WA, dan seterusnya. No time for God. No time for family. Suami punya acara sendiri, istri sibuk ngurus rumah tangga, anak-anak sibuk sama homeworks. Habis itu sibuk sama elektroniknya mereka, saudara. Nah, di Mazmur Daud, di ayat yang kelima mengatakan, dan aku menunggu-nunggu. Wah, aku harus menunggu. Ini susah banget. Aku tidak bisa menunggu. Kata wait is a waste of time. Aku tidak suka menunggu. Benar nggak? Siapa yang suka wait in line? Ada yang suka ngantri? Siapa yang suka ngantri di bank? Siapa yang suka menunggu makanan Anda keluar di restoran? Siapa yang suka nunggu hasil tes, nunggu jawaban, minta kenaikan gaji sama bos, nunggu, siapa yang suka? Siapa yang suka nunggu telepon dari Singapore Airlines supaya dapat tiket untuk pulang ke Indonesia? Siapa yang suka nunggu? Siapa yang suka nunggu interview, hasil dari interview saudara? Kerjaan lah, green card lah, siapa yang suka menunggu? Siapa yang di sini masih single dan suka menunggu Tuhan kirim jodoh saudara? Gak ada, cepetan dong Tuhan. Tidak ada yang mau menunggu, gak ada yang suka.
Herannya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk wait upon the Lord. Karena di saat kita menunggu, kita akan mendengarkan suara kecil dan indah itu dari Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan. Disitulah wonders terjadi. Kemuliaan Tuhan terjadi, damai terjadi, sukacita yang melebihi segala pikiran manusia itu kita alami. Sebetulnya saudara, menunggu itu mengakibatkan hasil yang lebih baik saudara. Tapi menunggunya itu kan gak enak kan saudara. Tidak ada orang di dunia ini yang suka menunggu. Tapi sebetulnya itu mengakibatkan hasil yang lebih baik saudara. Banyak orang Kristen kerja supaya dapat more and more supaya mencapai American Dream. Mau punya mobil yang lebih baik, rumah yang lebih baik, mau bisa beli barang-barang yang bagus-bagus. Jadi pagi-pagi bangun yang dipikirin apa? Kerja. Nah suruh menunggu di hadirat Tuhan. Susah. Padahal itu adalah kunci dari kesuksesan kita saudara. Mau kerja keras, bagus. Tidak salah. Mau rileks, mau nonton hal-hal hiburan, tidak salah. Tapi dahulukan Tuhan saudara. Apa lagu pertama yang tadi Music Ministry nyanyikan? Siapa tadi yang ngomong ajarku berdiam? Ayo angkat tangan, siapa yang tadi ingat ajarku berdiam? Ajarku berdiam. Aduh kok cuma dikit ya. Jadi saudara tadi nyanyi. Bagus kan suaranya ya, lagunya luar biasa tadi penyanyinya. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Saudara, firman Tuhan itu simpel aja saudara. Mazmur 5 ngomong cari Tuhan di pagi hari. Mazmur 63 mengatakan renungkan Tuhan di malam hari. Baru lakukan yang lain-lainnya saudara. Kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Yang jauh lebih bagus, lebih baik dari uang banyak dan hiburan yang apapun juga. Hiburan yang mana, model apapun juga saudara. Oke. Boleh saya mengingatkan saudara semua. Kita ini semua dipanggil untuk mempunyai kehidupan sehari-hari yang berbeda. Katakan berbeda. Berbeda. Kalau teman kerja saudara cerita bahwa tadi malam dia seru sekali nonton film 3 jam. Lalu dia bilang kamu juga mesti nonton, itu bagus filmnya. Saudara dipanggil bukan untuk itu saudara. Saudara punya posisi yang berbeda. Saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dunia, to rise up and be radiant every single day. Jadi menjadi orang Kristen harus pintar-pintar mengatur waktu. Harus pintar, berbeda cara ngatur waktunya karena Anda punya panggilan yang berbeda. Saya mau tanya ya, betul Anda bisa setuju bahwa Anda punya panggilan yang berbeda? Ada yang berani angkat tangan? Panggilanku berbeda? Amin. Itu suatu tantangan ya saudara ya.
Yohanes, kita buka di Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Saudara, saya itu kalau baca kata-katanya Yesus, saya senang sekali. I love the word of Jesus. Itu perkataannya Tuhan kita loh saudara. Jadi saudara kalau baca Alkitab, baca di buku Injil, membaca kata-kata Yesus, jangan cepat-cepat saudara. Pelan-pelan dibacanya sambil direnungkan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi apa yang terjadi pada saat itu? Yesus menghembus Roh Kudus ke murid-muridnya. Lalu apa? Ya, Roh Kudus masuk ke dalam hidup mereka. Bagi kita sekarang itu adalah pengalaman lahir baru saudara. Di saat Anda menerima Yesus, Yesus menghembuskan nafasnya. Dan saudara menerima apa? Roh Kudus. Hembusan dari Tuhan itu adalah urapan Roh Kudus yang masuk dan tinggal di dalam hidup kita saudara. Sehingga kita ini bisa mengalami urapannya Tuhan. Dalam bahasa Inggris itu disebutkan abiding anointing. Urapan yang tinggal di dalam. Nah kemudian kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 27. Mengenai urapan ini saudara. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Sudah ada, itu dari pertama kali saudara terima Tuhan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, Yohanes ini murid Yesus yang terkenal sebagai murid yang dekat dengan Yesus. Jadi tidak heran saudara, dia mengajarkan supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Dia menuliskan mengenai Yesus, menghembuskan Roh Kudusnya, dan kemudian dia menguraikan lebih jelas lagi di ayat ini saudara. Urapan yang kita terima itu adalah sangat hebat untuk memimpin kita hidup sehari-hari saudara. Tapi syaratnya harus diaktifkan. Diaktifkan. Yang kedua, urapan itu membuat kita tetap bisa tinggal di dalam Dia saudara. Sehingga mencari Tuhan di pagi hari dan merenungkan Tuhan di malam hari itu adalah sesuatu yang Anda bisa enjoy. Bukan tugas, tapi bersama dengan Tuhan itu something that we can enjoy. I can enjoy. Bukan tugas, aduh belum berdoa nih. Aku belum baca Alkitab nih, cepat-cepat buka Alkitab. No saudara, urapan itu membuat Anda bisa enjoy. Bersekutu dengan Yesus. Ada amin saudara. Kalau Anda tinggal di dalam Tuhan, Anda tidak bisa mendua hati. Atau double minded. Anda tidak bisa sebentar hidup di level rohani, sebentar hidup di level jasmani, sebentar hidup di level dunia. Gak bisa saudara. Saudara Anda tidak bisa sebentar hidup berdosa, sebentar bertobat, sebentar minta ampun sama Tuhan. Naik turun itu gak bisa. Kalau Anda tinggal di dalam Tuhan, Anda akan terus bersatu dengan Tuhan. Contoh ya. Di tempat kerja, Anda disuruh bohong.
akan dengan mudah Anda mengatakan, no, I cannot lie. Di bisnis, Anda ditawarin ini kalau kamu bohong sedikit aja, kamu akan dapat cuan yang lebih banyak. Kamu akan dapat keuntungan yang lebih banyak. Ini kamu tinggal rubah sedikit aja. Akan mudah bagi Anda untuk ngomong, no, I don't want to do it. Dosa tidak mudah tinggal di hidup saudara. Hati ini selalu beres, selalu clear, selalu bersih di hadapan Tuhan. Dan ada kesatuan antara Anda dan Tuhan selalu. Akibatnya apa saudara? Kalau saudara mengalami ini. Berkat mengalir. Wonders, keajaiban itu besok akan engkau lihat. Gak perlu pakai bohong-bohong segala saudara. Gak perlu pakai muter-muter, gak perlu saudara. Berkat itu disediakan oleh Tuhan di saat kita mencari Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan saudara. Amin. Itu posisi yang pertama. Posisi yang kedua, kita tidak bisa dekat sama Tuhan kalau kita tidak bergaul dengan firman Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, doa kita menjadi cetek saudara. Tidak berbobot. Saya mau tanya ya saudara. Saudara sudah menjadi orang Kristen berapa tahun? Sudahkah saudara membaca Alkitab dari halaman yang pertama sampai halaman yang terakhir? Saudara cinta enggak sama firman Tuhan? Semua orang Kristen harus bisa menghafalkan ayat. Bukan semuanya, tapi ayat-ayat yang penting. Setiap orang Kristen itu harus bisa menghafalkan ayat. Waktu saya bertobat, saudara, umur 19, saya hafalkan ayat satu ayat. Kalau udah hafal, saya hafalin lagi. Waktu itu masih muda, sekolah, ini masih cepet nih jalannya nih. Ngafalinnya masih cepat. Karena itu Anda yang masih muda cepetan hafalin ayat supaya tidak lupa nanti kalau udah tua. Lalu itu yang saya lakukan, saya hafalin ayat satu persatu, satu. Sekitar 20 tahun yang lalu saya menghafalkan Mazmur pasal 23, satu pasal saudara. Karena ayat ini sangat membantu saya di saat saya lagi susah dan lagi stres, saudara. Siapa yang pernah ngalamin stres? Menurut saya, semua orang Kristen harus menghafal Mazmur pasal 23, saudara. Cuma 6 ayat, saudara. Gampang. Tapi powerfulnya bukan main, saudara. Saya mau nyimpang sebentar ya saudara ya. Ada satu penghalang. Saya mau nyimpang sebentar dari bicara mengenai firman Tuhan. Habis itu nanti kita balik lagi ya. Bicarakan mengenai firman Tuhan. Ada satu penghalang saudara. Yang selalu menghalangi orang Kristen untuk tidak bisa time alone with God. Siapa yang gak tahu time alone with God? Saya dengan hormat meminta datang ke Kersel. Nanti saudara akan belajar apa artinya time alone with God. Indah sekali saudara. Penghalang ini selalu membuat distraction. Saudara pernah gak lagi berdoa ya, lagi tengah-tengah berdoa atau lagi tengah-tengah buka Alkitab, baca Alkitab, tiba-tiba ding, ding. Lalu tangan saudara diulurkan memegang cellphone.
dibuka, dibaca, tidak terasa 15 menit sudah berlalu. Ada yang bisa relate sama saya mengenai ini. Banyak yang ketawa ya saudara ya. Saya juga saudara. We get carried away. Saudara tahu enggak? Di dunia ini semua orang telah kehilangan banyak waktu karena penghalang ini. Karena cellphone ini saudara. Nah tapi saya perlu cellphone ini saudara. Cellphone ini sangat berguna. Saya sangat memerlukan sehari-hari benda ini saudara. Nah apa yang saya lakukan? Setiap hari saya membuat pernyataan. Aku tidak mau didikte oleh cellphoneku. Apa perlu semua email, semua WA, semua teks, telegram dan lain-lain harus dijawab dulu sebelum Anda selesai berdoa? Alat ini membuat orang Kristen cetek kerohaniannya. Tidak punya power. Tidak bisa dekat dengan Tuhan. We are so connected to our cell phone that we are disconnected to God. Ke gereja pun bisa disconnected sama Tuhan. Karena kebawa baca teks dan lain-lain. How are we so connected to our cell phone? Saudara tidur, ada cell phone enggak di sebelah? Saudara bangun, saudara makan, saudara masak, saudara nyetir, saudara pergi kemanapun, ke gereja, ke sekolah, ke kantor, kemanapun. Ini ada di mana? Di kantong. Atau di tas kita ya kalau cewek-cewek ya. Dulu saya tidak nonton TV. Tapi karena sekarang bisa nonton sambil tiduran, sambil rebahan pakai ini. Oh, kok enak ya. Gue bisa relax nih. Dan sukanya ke bablas saudara. Nah, bagaimana kita mengalahkan penghalang ini saudara? Putar balik saudara. Pindah dari Netflix atau YouTube, pindah ke YouTube yang memberikan program penyembahan kepada Tuhan saudara. Kemarin ini saya dikasih YouTube-nya, hadiratmu memenuhiku. Waduh, bagusnya bukan main. Minta YouTube-nya sama musik ministry itu bagus sekali. Saya tidur tadi malam, kemarin-kemarinnya. Kapan ya Santi kasih itu? Berapa hari yang lalu saya pasang YouTube yang isinya menguatkan saudara secara rohani. Putar balik saudara. Gunakan alat ini untuk rebah di ranjang sambil memuliakan Tuhan. Lawan penghalang ini dan putar balik menjadi alat yang membawa Anda bisa connected sama Tuhan. Saya rasa ya saudara, Tuhan itu bikin Tuhan mengatakan di Yosua pasal 3 ayat 5 yang tadi mengatakan kuduskanlah kamu karena Tuhan besok akan melakukan hal-hal yang ajaib. Saya rasa maksudnya Tuhan untuk hari ini, zaman sekarang ini, yang zaman modern, Yosua 3 ayat 5 adalah kuduskan dirimu dan kuduskan cellphone-mu. Amin saudara. Amin. Beri keputusan setiap hari, aku tidak mau didikte oleh teleponku.
Oke ya, kita kembali lagi ke tadi, bergaul dengan firman Tuhan. Kalau Anda ingin melihat keluarga Anda bersatu dalam unity, Daddy dan Mami harus bergaul dengan firman Tuhan. Sehingga kalau ada kebutuhan, kepala keluarga tahu betul mesti ngapain. Fathers, papa di sini, you need to be in charge. Use the word of God. Satu hari saudara, saya lagi makan di restoran. Di sebelah saya ada keluarga duduk makan. Papanya pegang cellphone, anaknya ada anak dengan anak dua, anaknya satu persatu pegang tablet, tek main tablet. Maminya makan, maminya nggak pegang apa-apa. Dari pertama mereka duduk sampai dari pertama mereka duduk, lalu pesan makanan, lalu pulang, tidak ada percakapan sama sekali di meja itu, saudara. Datang diam, makan diam. Saya dengar sih 1-2 perkataan, mau makan apa, pilih menu apa gitu ya. Tapi datang diam, makan diam, selesai makan, masuk ke mobil juga diam. Inilah pemandangan yang terjadi di banyak keluarga di dunia ini. Di dunia ini, saudara. Kenapa? Itu akibat dari elektronik, saudara. Elektronik ini yang bikin family tidak bisa bersatu. Gak bisa ngomong. Fathers, you need to be able to talk to your children, to your wife. Wife, mommy, you need to be able to talk to your children. Kalau Anda bergaul sama firman Tuhan, Anda pasti bisa powerful. Anda akan melihat anak-anak Anda rukun. Tapi kalau Anda double-minded, yang diomong sama yang dilakukan berbeda, ya gak bisa bersatu, saudara. Jangan suruh anak pergi ke gereja, ke O2, ke Access, ke retreat, kemana-mana, tapi di rumah Anda gak real. Papa mama gak real. Saudara, anak umur 1 pun bisa tahu loh, papanya real atau mamanya real apa enggak. Mereka bisa mengerti, saudara. Saya mau cerita, saya mau share kejadian yang saya alami dengan Lorraine, anak saya yang kedua, saudara. Anak saya ini bekerja sebagai real estate agent. Satu hari dia menjual properti. Lama sekali prosesnya, gak beres-beres, banyak persoalan, saudara. Tentunya saya juga membantu dia untuk berdoa, karena gak beres-beres, saudara. Satu hari dia menelpon saya, Mom, I don't think this deal is going to close. I've tried everything and all doors are closed. Besok keputusannya dan besok akan gagal, Mam. Oh gitu ya. Tapi kita masih punya 1 hari kan? Saya ngomong, oke. Mama mau berdoa. Oke, tutup telepon, saya naik ke atas, saya menjerit kepada Tuhan. Tapi udah gak bisa berdoa apa-apa lagi, saudara, karena udah kebanyakan doanya. Udah gak tahu mesti ngomong apa lagi, saudara. Lalu saya berbahasa lidah dan saya berdiam diri. Saya cari kehendak Tuhan, mesti apa Tuhan. Lalu Tuhan bicara, baca Amsal pasal 3 dari ayat 5-8 dan baca Amsal pasal 13 baca Amsal 13 ayat 12. Saya akan baca dan bicara bahasa Inggris ya saudara ya. Karena inilah yang saya lakukan kepada anak saya.
Semua parents yang di sini harus bisa berbahasa Inggris yang baik. Baca Alkitab bahasa Inggris sama anak-anak kita yang baik supaya ada otoritas. Amin, saudara. Saya setelah amin, saya nge-text Lorin. Lorin, call me. Tuhan ngomong sama saya. God told me what to do. Nah, itu yang saya lakukan. Lorin, call me. God told me what to do. Udah. Sampai malam dia nggak telepon. Baru saya mau naik ranjang, tahu-tahu dia telepon. Mam, iya Lorin. Tuhan tadi ngomong sama saya. Tuhan bicara di Proverb 3 verse 5 to 8 and Proverb 13 verse 12. Let's read it. And God told me to pray this verse. Trust in the Lord completely and do not rely on your own opinion. With all your heart, rely on Him to guide you, and He will lead you in every decision you make. Become intimate with Him in whatever you do, and He will lead you wherever you go. Don't think for a moment that you know it all. For wisdom comes when you adore Him with undivided devotion and avoid everything that's wrong. Then you will find the healing refreshment your body and spirit long for. Let's pray, Lorin. Father God, we pray for Lorin's business deal. We trust in you completely, God. According to Lorin's report and according to Lorin's opinion, it will fail tomorrow, God. But we do not rely on our own opinion. Baca firman-Nya ya Tuhan, ya saudara. With all of our heart, God, we rely on you. And you will guide Lorin tomorrow. You will lead her in every decision she has to make. God, we want to be intimate with you in whatever we do. So Lord, we surrender unto you. We ask that you live and get close to us. And we believe you will lead Lorin. Lord, we don't want to think for a moment that Lorin knows it all. But we rely on your wisdom. And we adore you, God. We worship you. We lift up your name. We worship you, oh God, tonight with undivided devotion. And Lord, as we sleep tonight, we pray that you will give us that healing refreshment over our mind, over our body, over our soul, over our spirit. Give us rest tonight as we sleep, Lord. Kemudian kita berdoa Proverb 13 verse 12. Lord, Lorin's hope is that she can close this deal, Lord. If her hope is deferred, it will make her heart sick. It will make her heart sad. It will make her down, God. So Lord, I pray that you will fulfill the desire of her heart and give her that tree of life. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, Lorin, good night. Okay, Mom, good night. Saya belajar sebagai mami untuk nggak banyak ngomong, saudara. Okay? Udah. Amin. Setelah tutup telepon, saya mikir deg-degan juga ya. Gimana kalau besok tidak terjadi ya? No. Tuhan, aku sudah berdoa.
Aku tahu, aku percaya tadi aku dengar Engkau. Jadi sekarang malam ini aku minta supaya aku bisa tidur. Aku minta damai-Mu, aku mau tidur dengan nyenyak Tuhan. Benar saudara, saya tidur nyenyak gak kepikiran apa-apa. Besoknya saya bangun, suami saya juga tahu mengenai hal ini. Kami bangun, kami menjalankan kegiatan yang seperti biasa. Siangnya kami mendapat teks. Hello everyone, I am going to close my deal. Setiap parents harus bisa berdoa dan tahu firman. Harus bisa mengatakan, nak, Tuhan ngomong begini-begini ke aku. Ayo kita berdoa. Nah, untuk bisa begini, kita perlu menyediakan waktu, menunggu, mencari hadirat Tuhan, saudara. Amin, saudara. Siapa mau mengalami keluarga yang bersatu di dalam firman Tuhan? Pasti anak-anak saudara berhasil. Nah, tadi saya barusan telah mendemonstrasikan berdoa dengan ayat. Benar, saudara? Berdoa dengan ayat itu artinya kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Benar, saudara? Hasilnya apa? Powerful sekali, saudara. Saya kasih contoh lain ya. Satu hari Anda dikasih tugas. Apakah itu tugas dari profesor saudara, guru saudara, atau tugas dari bos saudara. Saudara dikasih tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang cukup susah. Kalau berhasil, saudara dapat bonus. Atau yang sekolah berhasil, dapat A+, right? Saudara stuck. Susah banget. Gak tahu mesti bagaimana. Doa dengan Filipi 4 ayat 13 ini, saudara. Setiap perkara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Tuhan Yesus, aku berdoa. Aku ini lagi mengerjakan tugas dari bosku, Tuhan. Sekarang sudah sampai sekian, tengah-tengah aku stuck, Tuhan. Aku bingung, gak tahu mesti gimana, programnya juga bingung. Aduh, ini komputernya mesti pakai program yang mana, mesti pakai website yang mana. Aku bingung, Tuhan. Aku stres, aku gak tahu mesti apa, Tuhan. Tapi firman-Mu mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Jadi Tuhan, aku datang kepada Engkau. Aku membawa perkaraku ini, Tuhan. Ucapkan. Tugas saudara mesti ini, mesti apa. Sekolahnya mesti belajar ini. Ucapkan, beberkan kepada Tuhan, saudara. Dan Dia akan memberikan kekuatan. Amin, saudara. Terusnya, terusin berdoa. Pakai ayat ini, saudara. Satu hari, saudara punya anggota keluarga yang saudara cintai sakit. Berdoa ini, saudara. Mazmur 35 ayat 7. Orang yang tertindas, anggota keluarga saudara sakit berat, sakit keras, saudara susah deh pokoknya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Tuhan, mamaku sakit di Indonesia. Aku takut, Tuhan. Aku stres, Tuhan. Aku sedih, Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau mengatakan orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengar. Tuhan, aku datang kepadamu, aku lagi susah, aku lagi tertindas, aku minta tolong. Dan Tuhan berkata, Tuhan mendengar.
Karena itu aku datang kepada Engkau Tuhan. Engkau yang akan menyelamatkan aku dari segala kesesakan. Aku membawakan mamaku Tuhan di rumah sakit Tuhan. Supaya ini. Terus berdoa. Sadari bahwa abiding anointing itu ada di dalam saudara. Seperti tadi yang kita baca di buku Yohanes, saudara. Posisi terakhir adalah worship. Penyembahan itu bukan membaca lagu dan menyanyi. Penyembahan adalah menghafalkan lagu supaya kita bisa menyanyi secara pribadi dari dalam hati kita, keluar dari mulut kepada Bapa di surga. Itu penyembahan, saudara. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, oh Lord. Kau sembah, kau sembah, kau sembah, oh Tuhan. Semua orang Kristen harus bisa menyembah Tuhan sendirian. Di rumah, di kamar, di mobil, di break room, dimanapun saudara berada. Penyembahan itu bukan untuk kepentingan kita, saudara. Penyembahan itu untuk membuat Tuhan senang. Tadi kan day and night, night and day, let incense arise. Incense itu apa? Musti pasang itu, apa? Musti bakar-bakar. Tidak, saudara. Incense ini yang keluar. Lagu yang saudara hafalkan, keluar itu incense. Ngerti ya? Jadi gak perlu bakar-bakar ya saudara ya. Saudara, tadi suara saya bagus gak saudara? Gak ada yang berani bilang suaraku jelek. Gak ada yang berani. Tapi saya sengaja. Karena Tuhan tidak mencari orang yang bersuara merdu. Tuhan mencari hati saudara. Jadi gak usah niru-niru tadi music ministry di sebelah sana yang bagus suaranya. Gak perlu. Hati. Amin saudara. Nah bayangkan ya saudara. Kalau kita satu-satu nih ya. Semua nih satu-satu semua ini menyembah Tuhan sendirian dari Senin sampai Sabtu. Lalu hari Minggunya kumpul di tempat ini. Udah dah music ministry gak perlu. Betul saudara. Pasti akan dahsyat. Pasti akan ada kesembuhan. Akan ada mujizat. Saudara pulang hari Senin beres semua persoalan saudara. Itu namanya gereja yang bersatu. Persatuan di gereja tidak akan terjadi kalau satu ini tidak punya
tidak mengambil posisi-posisi ini di dalam kehidupan Anda sehari-hari, saudara. Kersel juga akan berubah. Pasti Kersel akan bertumbuh. Pasti Kersel akan mengalami mujizat-mujizat, wonders from God. Amin, saudara. Siapa mau mengambil posisi-posisi ini? Siapa mau hidup berbeda? Haleluya. Silakan music ministry untuk maju. Saudara, mungkin di sini ada yang mengalami ini. Setiap minggu saudara pergi ke gereja. Dan memang saudara senang pergi ke gereja. Tapi from Monday through Saturday, hidup saudara naik, turun, naik, turun. Sering bertobat. Sering minta ampun sama Tuhan. Coba tundukkan kepala dan izinkan saat ini Roh Kudus bekerja setelah Anda mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang capek? Siapa yang capek dengan kehidupan Kristen saudara? Ke Kersel iya, ke gereja iya, melayani juga iya, tapi kok aku capek ya? Struggle terus. Hari ini Tuhan Yesus mau menjamah Anda. Kalau Anda mengalami itu, ayo maju. Ayo cepat maju dan biar antara saudara dan Tuhan sendiri, biar Tuhan menjamah saudara. Silahkan saudara. Siapa yang mengalami struggle, silahkan. Ada yang mau maju? Ada yang perlu didoakan? Betul tadi saudara mau hidup berbeda? Betul mulai hari Senin dan selanjutnya Anda mau hidup berbeda dan mengambil posisi-posisi itu? Coba, kita masih punya beberapa waktu, Anda berdoa saat ini. Membuat janji, mengambil keputusan. Tuhan Yesus, aku mau berubah. Tuhan Yesus, kehidupan sehari-hariku, aku mau lewati bersama dengan Engkau. Ayo ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk meneguhkan firman yang saudara sudah dengar tadi. Lagi ya saudara. Saya ngomong lagi ya saudara. Ayo ngomong sama Tuhan. Ayo berdoa. Ayo berkata-kata dengan Tuhan Yesus sekarang ini. Jangan izinkan pikiranmu kemana-mana. Saya
I am into something here. Saya punya maksud dengan melakukan ini, saudara. Ayo ngomong sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Kalau Anda ada lagu, Anda mau nyanyikan, ayo nyanyikan. Terus ngomong sama Tuhan. Jangan izinkan pikiran saudara melantur kemana-mana. Tingkatkan kerohanianmu. Thank you, Jesus. Terus ngomong sama Tuhan. Sembah Tuhan. Ini namanya berdiam diri di dalam Tuhan. Ini namanya menunggu-nunggu di hadirat Tuhan, saudara. Saudara harus melakukan ini. Kalau saudara tidak bisa melakukan ini di gedung ini, akan susah bagi saudara untuk melakukannya di luar gedung ini, saudara. Karena itu, berberes sama Tuhan Yesus saat ini. Jangan terburu-buru. Jangan kemana-mana pikiran Anda. Cari hadirat Tuhan. Renungkan firman yang tadi sudah Anda dengar. Aku mau melakukannya, Tuhan. Aku mau mengambil posisi ini, Tuhan. Posisi menunggu Engkau. Posisi bergaul dengan firman Tuhan. Posisi worship. Jesus, 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 Jesus.
Teruskan sembah Tuhan. Gak perlu tunggu music ministry nyanyi. Ngomong sama Tuhan. Teruskan sembah Tuhan. Kalau air mata keluar saat ini, izinkan, biarin. Air mata itu membuat Anda lega. Air mata itu adalah sukacita dari Tuhan. Teruskan. Teruskan. Kalau ada yang mau maju boleh, kalau enggak di tempat duduk pun saudara dijamah Tuhan saat ini. Jesus. Yesus, hembuskan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yesus, hembuskan Roh Kudus-Mu lagi Tuhan. Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu di hidup masing-masing Tuhan. Yesus, Tuhan, jamah terus Tuhan, jangan berhenti Tuhan. Jamah terus Tuhan, jangan berhenti, biar Roh Kudus-Mu terus mengalir Tuhan. Oke, semua musik berhenti. Semua musik berhenti. Semua musik berhenti. Connect sama Tuhan saat ini. Connect sama Roh Kudus saat ini. Connect. Kalau Anda tidak biasa dengan menunggu, ngomong sama Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, aku mau connect dengan Engkau saat ini. Karena aku tahu Engkau ada di sini. Ngomong sama Tuhan. Ayo, connect sama Tuhan.
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amin. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Amin. Stop. Jangan bertepuk tangan. Tidak ada musik. Musik semua berhenti. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berdoa, tidak ada yang ngomong sekarang ini. Oke? Lihat kepada saya. Tadi Tuhan Yesus ada. Sekarang Tuhan Yesus juga ada di tengah-tengah kita. Lalu kalau keluar dari pintu ini, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tetap ada. Tuhan Yesus akan ada di mobil kita. Nanti kalau saudara pergi ke in and out juga ada. Nanti saudara makan dimanapun juga ada. Di rumah, di kerjaan juga ada. Banyak dari saudara menangis hari ini karena saudara merasakan hadirat Tuhan. Nah, jaga hadirat Tuhan ini. Besok mesti kerja, besok banyak urusan. Tapi bisa dijaga hadirat Tuhan ini. Besok mesti sekolah, besok ada tes. Tapi hadirat ini bisa dijaga. Saudara nggak lupa ya. Jangan bikin saya capek-capek ngomong nanti lupa pesan ini. Jaga. Angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau menjaga hadirat-Mu. Aku mau belajar menunggu di hadirat-Mu. Aku mau mendekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tahu janji-Mu pasti terjadi di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Saya tidak mau ada musik bermain. Saudara kalau mau pulang silahkan. Yang masih mau tunggu, masih mau menikmati Tuhan, silahkan. Tuhan memberkati.